Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat, dan yang terpenting adalah tetap semangat walaupun keadaan kita masih seperti ini. Baik anak-anak, materi yang udah Bapak sampaikan ke kalian semua di kelas ini adalah tentang Hindu-Buddha di Nusantara. Kita sudah bahas bagaimana dua agama ini masuk di Nusantara, kemudian tumbuh besar berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara, sampai pada akhirnya era Hindu-Buddha perlahan-lahan berakhir di Nusantara karena kedatangan Islam di Nusantara. Nah, hari ini Bapak akan tegaskan kembali bahwa materi kita yang akan kita bahas adalah masuknya agama Islam di Nusantara. Kita tahu agama ini cukup besar, cukup banyak pengikutnya di Indonesia pada saat sekarang. Bagaimana bisa Islam masuk kemudian menyingkirkan dua agama yang besar yang berjaya pada saat itu? Hari inilah akan kita bahas materinya. Sampai sekarang masuknya Islam di Nusantara hanya berupa hipotesis, hanya berupa teori. Kalian bisa mengembangkan sendiri teori. Suatu saat nanti kalian melakukan penelitian, kemudian kalian kemukakan teori bahwa Islam yang masuk ke Indonesia, ke Nusantara adalah melalui ini. Misal, nah, yang diakui sampai sekarang teori masuknya Islam di Indonesia, di Nusantara, hanya ada 4. Di sini Bapak akan perjelas satu persatu. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh ilmuwan barat bernama Snok Horgonje. Dia berpendapat bahwa Islam yang datang dari Gujarat, tanah India, dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat yang melakukan eksodus ke Nusantara, berdagang, kemudian menyebarkan pengaruh budayanya di daerah kita. Selain dengan motif memperbaiki perekonomian, kemudian menyebarkan kebudayaan, bukti yang menyatakan bahwa Islam yang datang dari Gujarat adalah ditemukannya sebuah batu nisan Kesultanan Samudra Pasai, batu nisan Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh adalah sultan dari Kesultanan Samudra Pasai. Diduga kuat Islam yang ada di daerah Samudra Pasai berasal dari tanah Gujarat. Begitu kata Snok Horgonje. Kemudian yang kedua, Islam yang datang di Nusantara berasal dari Persia. Persia yang kita kenal sekarang adalah negara Iran. Adanya Islam Nusantara yang berasal dari Persia, ditemukannya banyak bukti-bukti yang memang valid berasal dari Persia, seperti orang-orang Syiah yang ada di Indonesia dan sampai sekarang masih terus ada. Selain itu, banyak budaya-budaya Persia, budaya-budaya Iran yang masih ada dan bisa kita saksikan di Indonesia, seperti upacara-upacara penghormatan kepada cucu Nabi Muhammad SAW masih terus ada sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, Islam yang datang ke Nusantara, Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Apa buktinya? Kalian bisa menyaksikan di Indonesia ini masih banyak perkampungan-perkampungan Cina. Di salah satu kota tentu ada perkampungan-perkampungan Cina yang mayoritas mereka ada di sana. Bukan hanya itu, yang menguatkan Islam yang datang dari Cina adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak mempunyai sultan pertama yang bernama Raden Patah. Raden Patah ini adalah keturunan Tionghoa Muslim. Diduga kuat Islam yang masuk ke tanah Jawa, Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Cina. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Islam yang datang ke Nusantara berasal dari Mekah atau
Banyak orang yang menyatakannya Islam yang datang ke Nusantara berasal dari tanah Arab. Mengapa bisa? Satu hal yang membuat teori ini sangat kuat adalah adanya mazhab Syafi'i yang sangat besar di Indonesia. Hal ini menguatkan bahwa memang benar Islam yang ada di Nusantara berasal dari Mekah karena adanya mazhab terbesar Syafi'i tersebut. Selain mazhab, banyak ditemukan berbagai kebudayaan yang memang berasal dari tanah Arab. Hal ini tentu menguatkan bahwa Islam yang datang ke Nusantara memang berasal dari tanah Arab. Mana yang paling benar dari 4 teori ini? Gujarat, Persia, Cina, Mekah? Silahkan kalian analisis. Bapak sudah memberikan tugas di minggu kemarin. Bapak sudah memberikan latihan di minggu kemarin kepada kalian semua. Yang Bapak harap silahkan kalian kerjakan tugas tersebut. Belajar sejarah bukan belajar hafalan. Belajar sejarah cenderung lebih banyak membaca. Dari membaca itu akan menghasilkan sebuah tulisan, menghasilkan sebuah pemikiran yang itu tadi yang akan bisa dinikmati oleh orang. Ya, Bapak tegaskan lagi, silahkan kerjakan tugas yang Bapak berikan. Tugas itu dimintai pendapat kritis kalian tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Dari pendapat kalian itu harus menggunakan pendapat tokoh. Pendapat tokoh ini diambil dari mana? Dari Google Cendekia. Kalian bisa browsing dari Google, kemudian cari Google Cendekia. Di situ akan banyak jurnal-jurnal ilmiah. Ketikkan keywordnya teori Islam di Nusantara. Nah, setiap pendapat kalian harus berdasarkan pendapat dari jurnal ilmiah tersebut. Contoh, Bapak ingin menguatkan bahwa Islam yang datang di Nusantara berasal dari tanah Arab. Maka Bapak akan mencari jurnal yang berhubungan dengan tanah Arab, Mekah, kemudian Bapak berikan pendapatnya terkait itu. Seperti itu anak-anak, cukup 3 halaman aja kalian uraikan pendapat kalian. Perbanyak membaca, dan dari membaca itu kalian bisa menulis. Dari tulisan itu, disitulah karya kalian. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.